021. Nama saya Fani Prestia Adiawati, NIM akhir 024. Nama saya Lucia Damasanti, NIM akhir 003. Nama saya Lutfi Durestari, NIM akhir 048. Nama saya Trijiana Dia, NIM akhir 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh ketua kelas, Mbak silahkan yuk. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sudah pinter-pinter semua. Sekarang ada yang tak masuk tak hari ini? Ada. Siapa yang tak masuk? Coba sebutkan. Rafa, Terus Lala, Vino. Vino, kenapa ini? Ada yang tahu nggak? Rafa sakit, Bu. Terus Vino, Vino ada kepentingan keluarga. siapa? Vino ada kepentingan Oh, keluarga. ada kepentingan keluarga. Ya udah. Nah, kita kan sudah lama tidak bertemu. Ibu sekarang punya pantun buat kalian semua. Apa, Bu? Pantunnya yaitu judulnya Rindu. Pohon jati, pohon randu, angin sepoi mulai menerpa. Hati ini terasa rindu, sudah lama tidak berjumpa. Yeay. Kalau ibu bilang semangat pagi, jawabnya semangat, semangat, semangat luar biasa. Yeay, gitu ya. Ya, Bu. Oke, dimulai. Semangat pagi. Semangat, 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 luar biasa. Yeay. Nah, sekarang sebelum belajar, ayo kita melatih konsentrasi dahulu. Kalau ibu bilang merah, itu tepuk 1. Merah tepuk 1, Kalau kuning tepuk 2, Kalau hijau tepuk 3. Kalau hitam tepuk tangan. Oke? Oke. Hitam, merah, 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 hijau. Pintar. Nah, sekarang kita akan belajar 3 mata pelajaran. Yang pertama ada pelajaran PKN tentang pengamalan sila Pancasila. Yang kedua, kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, tentang gagasan pokok. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang IPS, tentang karakteristik kondisi geografis Indonesia. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, Ibu punya pantun buat kalian semua. Apa, Bu? Pantunnya yaitu pergi ke warung membeli es, beraneka rasa jamu. Jika ingin hidup sukses, gapailah cita-citamu. Yeay. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke materi PKN. Jadi ini ibu punya buku ajar. Jadi nanti kalian ibu kasih buku ajar ini. Nanti buku ajarnya 1 buat 2 orang ya. Jadi ini kalian baca terlebih dahulu. Nanti ibu terangkan. Lalu waktu ibu terangkan, kalau kalian nggak bisa tanyakan ke ibu. Baik, Bu. Ya, Bu.
bacanya semuanya? Sudah, Bu. Oke, mari kita lanjut dan ini akan Ibu terangkan terlebih dahulu. Jadi ini yang sila pertama lambangnya apa? Bintang. Iya, bintang emas. Jadi nanti yang Ibu panggil absennya, nanti kalian baca nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila ini ya. Ya, Bu. Ayo absen 6 dibaca nomor 1. Sila 1. Percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Saling menghormati pemeluk agama lain, memiliki toleransi antar umat beragama, tidak memaksa kehendak antar umat beragama, tidak mencemoh atau mengecek kepercayaan orang lain. Oke, betul. Untuk yang kedua absen 9, ayo dilanjut. Semua rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, masyarakat, dan lainnya. Tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya antara sesama rakyat Indonesia. Sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong harus diutamakan. Nilai kemanusiaan antara rakyat Indonesia harus dijunjung tinggi. Untuk sila yang ketiga lanjut absen 1. Persatuan Indonesia menggunakan bahasa Persatuan Indonesia antar daerah, mengharumkan nama bangsa Indonesia, cinta kepada tanah air, mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi, berjiwa patriotisme dimanapun berada. Untuk selanjutnya sila yang keempat absen 2. Sila keempat. Pemimpin bangsa Indonesia haruslah bijaksana. Kekeluargaan harus diutamakan. Kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat. Kebijaksanaan dalam mengambil solusi. Keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama. Yang terakhir, tidak memaksakan kehendak orang lain. Sudah, Bu. Untuk sila kelima, Ibu yang akan bacakan. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan isinya yaitu berperilaku adil kepada semua orang. Yang kedua, hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati. Yang ketiga, perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Yang keempat, tujuan rakyat Indonesia yang adil dan makmur. Yang kelima, mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia. Dari sini, apakah ada yang mau bertanya, barangkali tidak paham terkait materi yang telah kalian baca? Ada, Bu. Ya, yang mana? Coba. Ayo dibaca pertanyaannya yang mau ditanyakan. Tidak memaksakan kehendak orang lain itu gimana, Bu? Tidak memaksa kehendak orang lain. Pada sila keempat itu dalam musyawarah kita tidak boleh memaksa kehendak orang lain. Jadi kita harus tetap menerima keputusan yang ada dalam musyawarah tersebut. Paham? Paham. Ya. Yang mau bertanya kembali mungkin? Ya, silakan. Berperilaku adil itu apa? Berperilaku adil kepada semua orang pada sila kelima. Contohnya itu kalian punya teman, jadi kalian tidak boleh pilih-pilih teman. Atau oh itu sahabatku, itu teman dekatku, aku harus adil dan harus ngasih apa gitu. Nggak boleh, semuanya harus bersikap adil meskipun itu bukan teman dekat kalian atau bukan sahabat kalian. Paham? Paham. Ayo selanjutnya Ibu akan bertanya kepada kalian setelah Ibu menjelaskan. Dan Ibu akan bertanya, sebutkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekarang Ibu mulai dari sila pertama. Ayo apa ada yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Contohnya? Ya, silakan. Saling menghormati pemeluk agama lain. Contohnya seperti saya mempunyai teman yang berbeda agama. Jadi saya harus menghormatinya dan menghargainya. Ya, betul, pintar sekali. Ayo, lanjut ke sila kedua. Harus tolong menolong. Ya, Menolong teman yang jatuh. ya, betul. Lanjut ke sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Saya, Bu. Persatuan Indonesia contohnya sikap persatuan dan kesatuan. Contohnya itu seperti kita melakukan gotong royong dan kerja bakti di masyarakat. Ya, betul. Lanjut untuk sila yang keempat, ada yang bisa memberikan contoh? Saya, Ya, Bu. boleh. Keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah. Jadi kalau misalkan ada rapat harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Ya.
sekarang kalian sudah paham semua ya tentang nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dari sila pertama sampai sila terakhir. Ya, Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian lembar kerja untuk dikerjakan. Kalian boleh duduk melingkar ya, biar enak duduknya. Jadi ini Ibu bagi individu, kalian kerjakan ya, kan sudah Ibu terangkan tadi. makasih Bu. Ya, sama-sama. Dikerjakan ya, yang benar ya. Ayo, apa ada yang mengalami kesusahan? Boleh tanya ke Ibu yang nggak ngerti mungkin dari gambarnya. Ini apa Bu? Pasti cuma nomor 4. Kan sudah saya lihat semua. Nomor 4. Tidak lanjut ke temannya siapa, terus sifatnya apa, terus sila berapa, macam sila berapa. Yang teman yang kamu amati. Terus kesimpulan ini Bu, Ya kesimpulan dari ini tadi. semuanya Ya semuanya. digabungkan ditulis semua. Ya digabung ditulis. Oh iya, makasih Bu. Iya. Apa ada yang bertanya lagi?
gambarnya nanti Ibu cocokkan. Habis ini kalian akan lanjut ke materi bahasa Indonesia. Ya, Bu. Baik, kita akan lanjut dalam materi pokok bahasa Indonesia mengenai ide pokok dalam paragraf. Nah, ada yang tahu nggak ide pokok itu apa? Belum, Bu. Coba Mbaknya di situ dibaca. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok perkembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama, gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Nah, itu sudah dijelaskan mengenai ide pokok itu seperti apa. Nah, ide pokok itu suatu gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf. Nah, di dalam paragraf itu pasti terdapat suatu ide pokok dan kalimat pengembangnya. Nah, di situ kalian bisa mengetahui cara menemukan ide pokok dalam satu paragraf. Mbaknya dibaca. 1. Membaca dari keseluruhan teks bacaan. 2. Memahami isi bacaan teks bacaan tersebut. 3. Menemukan ide pokok bacaan. Nah, apakah kalian sudah mengetahui bagaimana cara menentukan ide pokok? Di kalimat pertama, Bu. Ya, seperti apa ide pokoknya dalam kalimat bacaan tersebut? Ini, Bu, di bacaan. Di kalimat pertama, contohnya, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, ide pokoknya yang mana? Kalimat pertama, Bu, kalimat ke-1. Oke, gimana anak-anak? Sudah paham? Sudah, Bu. Beneran sudah paham? Sudah, Bu. Oke, kalau kalian sudah paham, Ibu mau membagikan soal untuk melatih kemampuan kalian. Ya. Makasih, Bu. Kalian kerjakan yang benar ya. Baik, Maka Bu. berkelompok, saling berhadapan sama teman-temannya. Nanti kalau nggak bisa, boleh ditanyakan ya. Ya, Bu.
Anak, tadi kita sudah mempelajari mengenai pembelajaran PKN dan Bahasa Indonesia. Sekarang kita akan belajar tentang IPS, yaitu karakteristik geografis Indonesia. Ada yang tahu bagaimana kondisi geografis Indonesia? Tahu Bu, Bagaimana? letak geografis Indonesia yaitu Ayo, bagaimana? berada di antara 95 derajat sampai dengan 141 derajat bujur timur, serta 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Sehingga berdasarkan posisi bujur, Indonesia berada di belahan timur dan posisi lintangnya berada di antara bumi selatan. Oh ya. Nah, Ibu ada sebuah video, Ibu tunjukkan dulu, coba dilihat. Dua per tiga Indonesia adalah air. Ini yang kita sering tidak sadar. 2/3 Indonesia adalah air. Sepertiganya daratan. Omongan itu adalah presiden kita Pak Jokowi yang membahas tentang Indonesia memiliki wilayah 2/3-nya adalah air. Karena itu pada kesempatan kali ini Pak Guru akan membahas tentang Indonesia sebagai negara maritim, negara kepulauan, negara agraris, dan pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial budaya, komunikasi, dan transportasi. Baik anak-anakku, coba kalian perhatikan peta Indonesia ini. Indonesia adalah negara kepulauan karena memiliki banyak pulau. Mulai dari pulau yang besar hingga pulau yang kecil. Pulau yang besar yang dimiliki Indonesia diantaranya Pulau Sumatera, Ini ya, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, ini Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, ini Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Papua. Jumlah pulau di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2017 yang dirilis tahun 2018, baik yang besar maupun yang kecil itu mencapai 16.000. Pulau terbanyak terdapat di Provinsi Papua Barat dengan jumlah mencapai 4.108. Jumlah pulau di Indonesia tersebut menurun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tercatat di tahun 2016, jumlah pulau Indonesia mencapai 17.504. Artinya, Indonesia kehilangan 1.448 pulau. Meskipun begitu, Indonesia tetap memiliki banyak pulau. Nah, karena itu, Indonesia disebut sebagai negara kepulauan karena memiliki banyak pulau. Nah, perhatikan, kita akan mempelajari tentang luas wilayah Indonesia. Perhatikan yang berwarna hijau, ini adalah wilayah daratan, ya. Kemudian yang berwarna hijau keputih-putihan ini adalah wilayah lautan di antara pulau-pulau.
Sedangkan yang berwarna biru ini adalah wilayah lautan zona ekonomi eksklusif. Dan itu masih milik Indonesia. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta kilometer persegi yang terdiri dari 2,01 juta kilometer persegi daratan. Jadi ini yang berwarna hijau, luasnya 2,01 juta, 3,25 juta kilometer lautan, kilometer persegi lautan. Ini yang berwarna hijau keputih-putihan, dan 2,55 juta kilometer persegi zona ekonomi eksklusif. Ini yang berwarna biru. Kalau kita totalkan wilayah lautan yang 2,55 juta ini zona ekonomi eksklusif dengan 3,25 juta wilayah lautan yang berwarna hijau keputih-putihan, itu totalnya 5,8 kilometer persegi. Artinya, 2/3 Indonesia adalah perairan atau lautan dan 1/3-nya adalah wilayah daratan. Karena itu Indonesia disebut sebagai negara maritim karena wilayah lautan lebih luas dibandingkan wilayah daratan. Sekarang kalian perhatikan, Indonesia berada di garis khatulistiwa, yaitu garis imajiner yang berada di tengah-tengah belahan bumi dan membagi bumi secara horizontal. Ini posisi Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Karena terletak di garis khatulistiwa, Indonesia hanya memiliki 2 musim, yakni musim hujan dan kemarau. Dan karena itu pula Indonesia menjadi negara yang subur. Tanah yang subur di negara kita dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bercocok tanam dalam memenuhi kebutuhan hidup, seperti menanam padi, menanam kopi, kelapa sawit, dan lain-lain. Karena itulah Indonesia disebut sebagai negara agraris, karena sebagian besar penduduknya mempunyai pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam. Indonesia sebagai negara kepulauan dan maritim ternyata memberi dampak atau pengaruh bagi perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan komunikasi serta transportasi di Indonesia. Yang pertama, pengaruhnya di bidang ekonomi. Munculnya aktivitas ekonomi penangkapan ikan dan profesi nelayan. Pertambangan minyak bumi dan pariwisata serta kegiatan ekonomi lainnya. Kemudian pengaruhnya di bidang sosial budaya. Negara kepulauan ini ternyata memunculkan banyak suku dari pulau-pulau yang berbeda. Suku yang berbeda ini ternyata melahirkan budaya yang berbeda pula, mulai dari keragaman pakaian adat, keragaman rumah adat, tarian adat, adat istiadat, dan lain-lain. Tidak hanya itu, pengaruh yang ketiga di bidang komunikasi. Jika dulu kita berkomunikasi antar pulau itu masih menggunakan surat atau masih ada aktivitas surat menyurat, maka pada hari ini orang sudah menggunakan gadget atau orang sudah menggunakan handphone dengan komunikasi yang lebih canggih dan variatif. Kemudian yang keempat, pengaruhnya di bidang transportasi. Jika dulu untuk ke pulau tertentu kita menggunakan kapal layar bertenaga angin, maka saat ini kita menggunakan kapal laut bertenaga mesin. Karena keberadaan kapal laut ini mendorong pembangunan pelabuhan. Pelabuhan di Kota Makassar itu bernama Pelabuhan Soekarno-Hatta.
Tidak hanya itu, transportasi laut juga transportasi udara ikut berkembang, yakni dengan munculnya pesawat. Keberadaan pesawat ini ternyata mendorong pembangunan bandara. Nah, tidak hanya transportasi laut dan transportasi udara, pemerintah juga saat ini sudah mulai membangun proyek jalan tol laut, yaitu jalan yang berada di atas laut. Nah, demikian penjelasan dari Pak Guru. Sekarang anak-anakku sekalian, Nah, sekarang kalian sudah paham tentang bagaimana karakteristik geografis di Indonesia, sudah? Sudah. Ya, sekarang ayo kita ulas kembali, dilihat buku ajarnya. Nah, tadi apa itu negara maritim dan agraris? Coba dibacakan, Mbaknya. Negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan yang merupakan luas daratannya, yaitu lebih kecil daripada luas lautannya. Bahkan Indonesia termasuk negara dengan laut terhias di dunia. Maka tak heran jika Indonesia disebut negara maritim karena memang di Indonesia terpapan luas lautannya. Ya, jadi negara maritim itu disebut negara maritim karena apa? Karena Indonesia termasuk memiliki perairan yang Lebih besar. luas dan lebih besar, ya. Sekarang Indonesia sebagai negara agraris, ayo siapa yang mau? Saya, Bu. Ya, Indonesia merupakan negara agraris, artinya sektor pertanian memegang peran penting dalam keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja dalam sektor pertanian atau dari produk nasional yang berasal dari sektor pertanian. ya. Jadi itu mengapa Indonesia disebut negara maritim dan negara Agraris. Sekarang dilihat. Nah, di Indonesia memiliki banyak ribuan Pulau. tapi ada 5 pulau besar. Yang pertama di sini ada Pulau Sumatera. Ini pulau apa? Sumatera. Nah, ini ada Pulau Jawa. Pulau apa di sini? Jawa. Ini Pulau Kalimantan. Ini Pulau Kalimantan. Mana Kalimantan? Ini. Ya. Ini Pulau Sulawesi. Ini Pulau Papua. Ya, ini pulau apa? Kalimantan. Ini Sumatera. Ya, ini Sulawesi. Ya, kalau yang bawah Pulau Jawa. Terakhir Papua. Pintar. Jadi ada berapa? Indonesia memiliki berapa pulau besar? 5. Ya, pintar. Nah, ini coba dilihat buku ajarnya. Secara geografis, Indonesia terletak di Asia Tenggara. Letak astronomi Indonesia berada di antara 95 derajat sampai dengan 141 derajat bujur timur atau biasa disingkat dengan simbol BT, serta 6 derajat lintang utara atau simbolnya LU sampai 11 derajat lintang selatan atau LS. Sehingga berdasarkan garis bujur, Indonesia berada di belahan timur dan posisi lintangnya berada di belahan bumi selatan. Ayo, tadi kan sudah lihat ya di video apa saja dampak dari letak astronomis Indonesia. Siapa yang bisa menyebutkan? Saya Ya, mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. ya. Terus apa lagi? Indonesia berada di iklim apa? Tropis. Ya, tropis. Kemudian pembagian waktunya ada berapa? 3. Apa saja? Waktu Indonesia bagian barat, bagian timur, dan Bagian tengah. Ya. Nah, Ibu terangkan kalau di Sumatera itu di bagian barat, tengah, dan timur. Kalau Pulau Sumatera mengikuti bagian waktu apa? Barat. Kalau Pulau Jawa? Barat. Kalau Papua? Timur. Ya, kalau di Sulawesi sama Kalimantan ini? Kita. Tengah. Tengah. Nah, sudah. Letak geografis Indonesia memiliki dampak. Ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, dalam bidang perekonomian, itu dampaknya apa saja? Coba Mbaknya di depan. Ya. Dapat
dijadikan sebagai pusat perekonomian di antara dua samudra dan dua benua. Ya, Dapat menambah devisa negara. ya, Dapat dijadikan sebagai jalur perdagangan dunia. ya. Sedangkan kalau dalam bidang komunikasi, ayo mbaknya yang di belakang. Dengan adanya keanekaragaman bahasa yang unik dan khas seperti bahasa Sunda, Ya. Jawa, dan Batak. Selain itu, warga negaranya sebagian besar harus belajar bahasa Inggris sebagai Ya. bahasa internasional. Ya. Terus dampak yang ketiga ada dalam bidang transportasi. Kita tahu transportasi ada 3. Transportasi di darat, laut, dan udara. Dampaknya bagi transportasi apa? Ini ada membuat infrastruktur untuk meningkatkan transportasi tujuan wisata. Ya, biasanya kalau dulu kita pergi ke wisata naik kapal di jalur laut, tapi sekarang kalau berpergian jauh bisa menggunakan pesawat dalam waktu yang singkat. Ya, pintar. Kemudian dampak yang terakhir ada dampak di bidang sosial dan budaya. Nah, Indonesia memiliki berapa agama? 5, 5 apa 6? 6. 6. Yang pertama agama apa? Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya, pinter. Nah, dalam berpakaian itu masing-masing dari daerah memiliki adat sendiri atau adat setempat. Seperti Indonesia khasnya apa pakaiannya? Batik. Iya, Indonesia merupakan negara akulturasi budaya asing lokal yang berkembang dengan baik, sehingga dengan adanya akulturasi menjadikan negara ini memiliki keanekaragaman dalam budaya asing. Kita izin minum. Oh iya, silakan. Kita berada di pulau mana, anak-anak? Di pulau Jawa. Maka kita menggunakan adat Jawa. Berarti kita berada di suku Jawa. Untuk bahasa daerahnya juga menggunakan bahasa Jawa. Tapi bahasa kesatuannya apa? Bahasa Indonesia. Ya, pintar. Tepuk tangan dulu. Yeay. Nah, ini ada kesimpulannya tadi, ada kesimpulannya. Coba dibaca, siapa yang mau membaca kesimpulannya? Ini, dibaca kesimpulannya. Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut negara kepulauan. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Sebagai negara agraris, tentu saja negara Indonesia memiliki lahan subur yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Ya, kalau maritim itu negara Indonesia memiliki perairan yang luas, sedangkan negara agraris Indonesia sebagian besar bercocok tanam. Pertanian. Baik, kalian kan sudah belajar tentang karakteristik geografis Indonesia dan dampaknya. Ya. Nah, sekarang Ibu punya permainan namanya kartu soal. Gimana itu Bu permainannya? Ya, nanti saya jelaskan. Oke. Kalian buat lingkaran. Oh iya, Bu. Ibu jelaskan peraturannya. Yang pertama, kalian mengacak dadu terlebih dahulu. Kemudian kalian ambil kartu soalnya. Terus kalian jawab pertanyaannya. Bisa dimulai? Bisa. Ayo. Bu, nanti kalau semuanya nggak bisa jawab gimana? Gimana, Bu? Dibantu gak apa-apa ya? Ya, Bu? nggak apa-apa. Oke. dibantu sama temannya. Iya, ya Bu. Ayo, silakan yang mau maju. Siapa dulu busut tak, Bu? Ya, Home. Pimpa. Home pimpa layom rem. Nah, ayo Saya maju. dulu, Bu. Sudah, Bu, Ya, diajak. diacak. Ayo. Nomor 5, Bu. Ayo diambil nomor 5. Dibaca tak, Bu? Iya. Balik. Tunjukkan bagian Pulau Papua pada papan peta. Ayo coba kamu tunjukkan di mana Pulau Papua. Di mana ya, Bu? Ini, Bu, Papua. Di mana teman-teman? Betul. Ya, benar. Yeay. Ayo selanjutnya
Iya. Ayo. Dikocok dulu. Dua. Nomor 2. Ambil 1. Tunjukkan bagian Pulau Sulawesi. Nah, mana tadi? Pulau Sulawesi yang mana? Kamu tunjukkan. Ayo, mana? Ayo semangat. Ayo. Semangat. Ayo. Semangat. Ayo yang mana? Pulau Sulawesi. Temannya bisa bantu? No. Salah. Yang lainnya. Salahnya Yang Bu. bantu. Saya Bu. Ya ini Ya, Bu ayo ini. maju. Ini. Pulau Sulawesi. Gimana teman-teman? Iya, Betul. Ya, benar. Ayo. Yeay. Ayo selanjutnya. Terus penting. Keluarga. Aku. Ayo. Oke. Satu. Ambil nomor 1. Tunjukkan bagian Pulau Jawa pada papan peta. Ayo yang Pulau mana? Jawa yang ini, Bu. Gimana? Iya, benar. Yeay. Ayo terakhir kamu. 3. Masyarakat yang tinggal di sekitar pantai lebih banyak bermata pencarian sebagai Apa yuk? nelayan, Nelayan, Ya, pintar. Lagi Bu. Lagi? Iya. Lagi, Bu, lagi. Masih ada soalnya. Ayo Lagi lagi. Bu seru. Ayo. Hom. Lagi. Oh, Pipa lagi. lagi. Pimpal, ayo gamreng. Ya, kamu lagi. Kamu lagi. Bismillah. 5. Oh, enggak ada. Ada lagi. Cak lagi. Acak lagi. 4. Ayo ambil. tunjukkan bagian Pulau Kalimantan pada papan. Ayo. Ayo. Ini. Ya, benar. Yeay. Selanjutnya lagi Ayo, lanjut. Lagi, Om Pimpal gamreng. Pak, kamu. Satu. 1. Iya, habis. Apa pengaruh Indonesia sebagai negara maritim di bidang sosial budaya? Ayo, Itu apa? Bu, banyak keragaman suku, budaya, adat istiadat dan agama. Ya, benar. Yeay. Yeay. Lagi. Nah. Nala. Oh. Nah, ada lah agak. Dibaca. Tuh, dibaca. Mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim? Apa yuk? Karena negara Indonesia lebih banyak kawasan lautan daripada daratannya. Ya, benar. Karena Indonesia itu lebih banyak lautannya daripada daratannya. Ya, kurang Yuk, dua. kurang 1. 4 enggak ada. 6 gak ada. 4 gak ada. 6 gak ada. Nah, Ya, udah. ayo. Apa? Apa dampak negara Indonesia terletak di garis khatulistiwa? Karena
berisikan 2 orang. Oke? Depan belakang, depan belakang. Yuk. Oke, Bu. Oke, yuk. Nah, setelah kalian tadi, masih ingat enggak tadi materinya isinya apa? Iya, Bu. Tentang apa? Kondisi geografis Indonesia. Nah, pinter. Sekarang Bu Guru punya lembar kerja. Dikerjakan bersama-sama, bersama kelompoknya masing-masing, oke? Iya, Oke. Yuk. Diskusi ya, Bu. Iya, diskusi. Silakan dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Iya. bersama-sama. Oh iya. Soal yang pertama, yuk dibaca Mbak dari kelompok 1. Berdasarkan peta di atas, Indonesia diapit oleh dua samudra, yaitu
Pasifik dan Hindia. Samudra Pasifik dan Hindia. Betul apa enggak teman-teman? Betul. Betul. Selanjutnya nomor 2 dibacakan oleh Bu Guru sendiri. Sebutkan negara-negara tetangga yang berada di sekitar negara Indonesia. Apa aja yang pertama? Malaysia, Malaysia, Singapura, Thailand, terus Brunei Darussalam. Pinter. Sekarang selanjutnya, yuk dari kelompok 2. Pada saat ini berapa jumlah provinsi yang ada di Indonesia? 34 provinsi. 34 apa 33? 34. 34. Pinter. Selanjutnya dilihat ada gambar apa itu? Bercocok tanam. Bercocok tanam. Maka dari itu Indonesia disebut negara apa? Agraris. Negara agraris. Kalau negara maritim itu negara apa? Negara yang memiliki wilayah laut lebih luas. Pinter. Yuk selanjutnya dibaca dari kelompok 1. Wilayah laut Indonesia lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratannya. Oleh karena itu, Indonesia disebut sebagai kepulauan. Pinter. Selanjutnya kelompok 2. Apa dampak positif dari letak geografis Indonesia? Ada 2, terletak pada jalur perdagangan. Terus sama memiliki kebudayaan yang beraneka ragam. Maka dari itu semuanya negara Indonesia itu apa? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Di Indonesia banyak sekali macam-macam suku, macam-macam budaya, juga macam-macam agama. Maka dari itu kita harus saling menghormati. Pintar. Yuk selanjutnya kelompok 2. Gambar nomor 1. Gambar apa itu coba? Coba Itu dideskripsikan. gambar pelayaran. Gambar pelayaran identik dengan negara Maritim. maritim. Pintar. Selanjutnya Yang kedua itu gambar apa itu? bercocok tanam. Negara agraris. Negara agraris. Selanjutnya yang nomor 3 gambar apa itu? Gambar wilayah banyak pulau, banyak pulaunya. Banyak pulaunya. Identik dengan negara Negara kepulauan. Bisa semuanya tos dulu yuk. Yeay, Tos dulu. nilai Bisa 100. pinter. Nah mantap. Nah ini Ibu ada lembar penilaian keterampilan juga. Banyak Di ya, sini. Kok banyak Bu? Iya, banyak. Nanti dibuat nilai kalian. Oke. Ibu Juga juga semangat. Pelan-pelan kerjakannya. Pelan-pelan ya. Satu sila satu saja, enggak apa-apa.
mempelajari apa saja tadi. Ada PKN tentang pengamalan sila Pancasila, ada bahasa Indonesia mengenai ide pokok atau gagasan pokok. Yang ketiga ada IPS tentang kondisi geografis negara Indonesia. Ya benar. Nah sekarang apa saja yang telah dipelajari sudah. Sekarang ibu akan memberikan penilaian kepada kalian, nomor penilaian ya. Kalian membentuk berdiskusi melingkar. Melingkar. Ini individu apa kelompok, Bu? Individu sendiri-sendiri ya. Nah, hari ini kita sudah mempelajari apa saja tadi. Ada PKN tentang pengamalan sila Pancasila, ada bahasa Indonesia mengenai ide pokok atau gagasan pokok. Yang ketiga ada IPS tentang kondisi geografis negara Indonesia. Ya benar. Nah sekarang apa saja yang telah dipelajari sudah. Sekarang ibu akan memberikan penilaian kepada kalian, nomor penilaian ya. Kalian membentuk berdiskusi melingkar. Melingkar. Ini individu apa kelompok, Bu? Individu sendiri-sendiri ya. Nah setelah kalian mengerjakan, mari kita koreksi ya jawabannya. Ya, Bu. Ayo ini. Yuk kita koreksi nomor 1. Ibu bacakan aja ya. Ayo. Ayo nomor 1 sudah bisa diam. Sudah, Bu. Nomor 1, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda agama merupakan nilai Pancasila ke berapa?
B. Ya, mengembangkan sikap persatuan dan kesatuan. Nomor 3, istilah lain yang digunakan untuk menyebut ide pokok adalah yang gagasan utama, yang B. Ya. 4, ide pokok bacaan tersebut terletak pada kalimat keberapa? Pertama. Ya, pertama. Bu mau tanya, Ya. kenapa kok terletak di kalimat pertama kok kalimat di terakhir? Nah, tadi dilihat lagi buku ajinya tadi. Mengapa ide pokok terletak di kalimat pertama tadi? Mengapa? Ayo. Sudah nyimak belum tadi? Sudah Bu, tapi Nah. lupa. Karena apa? Karena kalimat pertama itu kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok dalam paragraf. Jadi kalau kita mencari ide pokok itu yang pertama mencari di kalimat Pertama. Oh, gitu. Ya Bu, terima kasih. Ya, lanjut nomor 5. Indonesia terletak diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Samudra apakah yang diapit negara Indonesia? Samudra Pasifik dan Hindia. Tidak. Secara geografis Indonesia terletak diapit oleh 2 benua. Tadi sudah diapit oleh 2 samudra, sekarang 2 benua. Yaitu apa jawabannya nomor 6? Yang Benua Asia. Asia dan Australia. ya pinter. Nomor 7. Setelah melihat video yang sudah ditunjukkan tadi, Indonesia disebut negara maritim yang sebagian besar wilayahnya berupa Laut. Ya. 8. Masyarakat yang tinggal di sekitar pantai bermata pencarian sebagai Nelayan. 9. Sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di bidang pertanian sehingga dijuluki negara agraris. Batas wilayah Indonesia bagian barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Ya, pintar. Sekarang yang lembar keterampilan. Nah, tuliskan masing-masing pengalamanmu dalam menerapkan nilai Pancasila kehidupan sehari-hari. Ayo, sila pertama contohnya apa? Saya. Ya. Saling menghormati antarumat beragama. Ya, sila kedua siapa? Saya Bu, Ya. tidak membeda-bedakan antar sesama. Ya, ayo sila ketiga contohnya tanah air. Sila keempat? Menghormati hasil musyawarah. Ya, sila kelima apa? Menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Ya, pinter. Sekarang nomor 2. Sudah dibaca ya tadi tentang bacalah teks di bawah ini tentang kondisi geografis Indonesia. Ya. Nah, tentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Yang mana ide pokoknya? Ya, Kalimat pertama. Kalimat pertama apa bunyinya? Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi kekayaan alam yang luar biasa. Ya. Yang terakhir, setelah mengamati video, jelaskan menurut pendapat kalian bagaimana letak kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Ayo tadi jawab bersama-sama ya. Negara agraris itu sebagian besar penduduknya bercocok tanam sebagai petani. Kalau negara maritim sebagian wilayah Indonesia berada di perairan. Ya, sehingga disebut negara kepulauan. Sudah. Sini. Nah, pinter. Ada yang salah? Ada Bu. Oh iya, gak apa-apa, salah satu. Iya, salah satu ini juga. Oh iya, sudah. Nanti Ibu nilai. Nah, sudah. Kalau sudah, sekarang. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah Menyenangkan, senang? Bu. Ya, tepuk tangan aja. Yeay. Nah, setelah itu, Ibu akan memberikan hadiah. Satu-satu. Hadiah buat apa? Semuanya dapat Bu. Iya, Yeay. dapat. Ayo maju satu-satu. Sini, maju. Bu, saya yang enak tuh pokoknya Bu. Ya, ini semua enak. Oh, semua enak. Ayo, sini. Oh, sini. Depan dulu. Ayo, Mbak. Ya. Nah, ayo kelompok yang belakang. Ayo. Nah. Ini penghargaan tak Bu? Ya. Wah, terima kasih. Yeay. Yeay. Senang hari ini belajarnya. Bu, salim Bu. Ya. Makasih.
rangkaian pembelajaran hari ini Ibu ucapkan kalian pulangnya hati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. There's not much to do when all I can is thinking about